Anggota DPRD Kota Batam dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Hendrik SH, melaksanakan reses masa persidangan kedua tahun 2025 di 6 lokasi selama sepekan. Wakil rakyat daerah pemilihan Sekupang Belakang Padang yang menjabat selama 2 periode ini dengan konsisten berusaha menampung aspirasi masyarakat yang sebagian besar terkait kebutuhan fasilitas umum, fasilitas ibadah, penerangan jalan, perbaikan drainase, dan beberapa kebutuhan peralatan untuk kegiatan warga setempat. Reses hari pertama dilaksanakan di Perumahan Ricci 3 RT 4 RW 24 Kelurahan Tanjung Riau pada Senin 10 Februari 2025. Warga di sini mengajukan kepada Wakil Ketua DPC PKB Kota Batam ini terkait kebutuhan pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA, pengadaan sound system, pengadaan seragam hadroh, rehabilitasi gedung serbaguna, dan drainase. Sedangkan di hari kedua, reses dilaksanakan di pemukiman Tiban Danau, Tiban 1 Blok D Danau, RT 3 RW 3 Kelurahan Patam Lestari pada Selasa 11 Februari 2025. Warga berharap kepada Hendrik agar dapat membantu soal kepastian legalitas lahan pemukiman masyarakat di sini, selain bantuan seragam untuk ibu-ibu majelis taklim. Di hari ketiga, Hendrik menampung aspirasi masyarakat di Tiban Koperasi Blok D RT 1 RW 6 Kelurahan Tiban Baru pada Rabu 12 Februari 2025. Sedangkan pada hari keempat, reses dilaksanakan di Tiban Mentaro Perumahan Pesona Rabayu RT 2 RW 12 Kelurahan Patam Lestari pada Kamis 13 Februari 2025. Selanjutnya pada hari kelima, Jumat 14 Februari 2025, reses dilaksanakan di Perumahan Bukit Tiban Permai RT 1 RW 6 Kelurahan Tiban Baru. Reses terakhir di hari ke-6, Sabtu 15 Februari 2025. Warga Kafling Siap Bangun atau KSB Mentarau tampak antusias menyambut kedatangan Hendrik di lapangan Fasum dan Olahraga Blok J RT 7 RW 10 Kelurahan Patam Lestari yang juga dibangun dengan anggaran pokir hasil reses Hendrik sebelumnya. Dengan intensifnya Hendrik memberikan perhatian terhadap pembangunan lingkungan dan masyarakat di sini, warga pun menyatakan berkomitmen penuh untuk tetap mendukungnya sebagai wakil rakyat ataupun pemimpin di masa depan. Tentunya kami sangat mengapresiasi kedatangan beliau kemarin ke tempat kami. Tentunya hal ini tidak hanya sesaat, ini akan berlanjut terus-menerus. Dukungan kami pun akan terus-menerus, walaupun nantinya Pak Hendrik sudah 2 periode di Kota Batam dan ingin menjadi anggota DPRD Provinsi, kami akan tetap mendukung beliau. Kalaupun beliau ingin menjadi wali kota atau wakil wali kota, kami akan tetap mendukung juga. Sehingga pertemanan kita ini tidak putus. Oleh sebab itu, mungkin beliau juga sibuk dan tak sering datang kemari. Akan tetapi pada saat-saat reses seperti ini, beliau sengaja melakukan di wilayah kita. Ini bentuk perhatian Pak Hendrik kepada etos tersebut. Untuk itu, nanti apapun yang Bapak sampaikan, permohonan apapun tentang pembangunan, mudah-mudahan nanti dikabulkan beliau. Karena masih banyak lagi pembangunan infrastruktur yang belum terbangun. Melalui reses inilah nanti warga 07 dapat menyalurkan aspirasi mereka. Mudah-mudahan apa yang diinginkan nanti perlahan-lahan akan diberikan melalui pokir beliau. Semoga Pak Hendrik beserta keluarga selalu diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan sukses selalu. Doa kami selalu menyertai Bapak agar ke depan Bapak lebih baik. Beliau sebelumnya sudah intens sama kita, khususnya dalam pembangunan. Baik pembangunan pasum yang ada di tempat kita, semenisasi jalan, semenisasi pasum ini, termasuk pembangunan cat gerbang dan juga cat yang ada di pasum gedung kita ini. Kemudian mohon maaf saya lupa Pak, banyak yang dibantu, termasuk ibu-ibu hadroh ya, ibu-ibu hadroh, alat hadroh beserta pakaian, belum lagi yang lain-lainnya. Atas tangan sakti beliau, akhirnya terjalan dengan lancar pembangunan yang ada di tempat kita ini. Selain daripada
Bapak Hendrik ini wakil ketua DPRD Kota Batam, beliau juga aktif di lembaga, yaitu di ketua DPD Pujakusuma untuk Provinsi Kepri, ya, izin Pak. Saya membaca sekian beliau ini, Ketua Pujakusuma DPRD Provinsi Kepri. Jadi kalau ada Pujakusuma di sini silakan ketemu beliau ataupun staf beliau. Selain itu juga beliau Ketua Forum Bela Negara FBN untuk Kota Batam, untuk Kota Batam. Jadi beliau ini banyak bercimpung di dalam organisasi juga, dan saya terus terang aja saya telah mengikuti di dalam grup Pujakusuma. Memang beliau ini sangat-sangat intens dengan kegiatan sosial, termasuk teman-teman yang sakit, teman-teman yang kena musibah, baik itu meninggal, baik itu musibah kecelakaan dan yang lain-lainnya. Saya melihat di grup itu beliau sangat intens sekali. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya menyampaikan waktu itu ada permohonan pagar ya Pak ya. Pagar benar Pak ya. Pagar kawat keliling. Entah bisa keliling entah tidak, tak tahu. Alhamdulillah, tapi di tahun ini juga insya Allah di bulan 4 atau bulan 5 akan dikerjakan ini segera Pak. Ya, jadi di situ jumlahnya 75 meter. 75 meter ini sampai di mana nanti kalau kurangnya nanti kita sambung lagi lah ya Pak ya. Cukup Pak ya 75 meter. Kemudian yang kedua, ini luar biasa loh. Satu tempat bisa 2 paket saya kasih ya. Yang kedua, benar tak Pak Ben ya? 1 tahun 2 paket. Nanti bingung kita, apalagi mau kita bangun di sini gitu ya. Yang kedua adalah semenisasi 110 meter yang Bapak minta itu. Insya Allah sama bulannya nanti akan dikerjakan juga. Insya Allah. Jadi itu yang akan segera direalisasikan di tahun ini juga, kira-kira bulan April atau Mei lah, nah, seperti itu. Kemudian apa yang menjadi keresahan atau di lingkungan sini Pak RT, Pak Barudin, Pak ini semuanya nanti bisa disampaikan karena ini kita di forum yang resmi reses, nah, sehingga itu nanti akan kami lebih panjang Bapak Ibu bisa kami catat dijawab, dan nanti bisa kami rilis mana yang prioritas, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kalau BPJS saya kira sudah aman semua ya, mungkin BPJS ini udah mau gratis semua seperti Pak Prabowo ya, sepertinya mau gratis semua. Mudah-mudahan semua nanti berobat, tak ada lagi susah-susah buat KTP, aman gitu ya. Tapi sampai tadi malam masih ada yang kesulitan juga telepon saya ya. Masih ada yang kesulitan yang mau berobat sehingga masih membutuhkan saya juga. Kami sebagai RT di sini sangat antusias kepada beliau Bapak Hendrik SH, anggota DPRD Kota Batam dari fraksi PKB. Sebelumnya beliau di sini memang sudah banyak berbuat Pak. Sebelum ini beliau sudah ada membangun, yaitu pertama pasum kita semenisasi pasum, termasuk pengecetan gedung pasum. Selanjutnya pembangunan jalan 4 meter kali 120. Berikutnya ada juga yang beliau bantu tentang masyarakat, masalah sosial, yaitu diantaranya bantuan alat hadroh, terus baju seragam ibu-ibu, dan bantuan-bantuan yang kecil-kecil. Mungkin ada teman saya yang sakit, keluarga yang sakit, yang kena musibah lainnya. Jika beliau dikasih informasi, alhamdulillah beliau tetap insan datang di tempat kita atau di rumah sakit mengunjungi warga kita yang sakit. Jadi sebenarnya memang kami sejak kami jadi RT, saya sangat khususnya pribadi memang sangat terima kasih kepada beliau. Mudah-mudahan harapan kami beliau juga tetap seperti saat sekarang ini, yaitu membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan lingkungan dan lain sebagainya. Tim OK Andri Sofyan dari Batam mengabarkan. Salam Orbit Kepri.
Amin, amin ya rabbal alamin. Di tahun ini pada gelombang kedua lebih kurang 6